Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Dulu di Hamas di wilayah Suriah, ada ulama meninggal tahun 1979 Masehi. Ini ulama istimewa, ya, istimewa sekali. Istimewa. Namanya Syekh Abdul Aziz Uyun Sud. Beliau punya murid, sekarangnya ada. Kalau kita sering nonton tentang ilmu membaca Al-Quran level internasional, salah satu murid beliau tuh namanya Dr. Aiman Suwaid. Itu muridnya, ahli qiraah. Nah, ini Syekh Abdul Aziz Uyun ini masuk ke level orang yang sholat sudah level tertinggi. Istimewa ulama ini. Beliau hafal itu Kutubus Sittah, kitab induk hadis yang 6 dihafal seluruhnya. Al-Quran juga dihafal di usia masih muda, dan luar biasa menghafal Al-Quran hanya dalam waktu 1 bulan, 30 juz. Jadi 1 hari itu 1 juz. Hafal, nempel di kepala. Siapa yang di zaman kita nih bisa hafal Al-Quran sebulan? Biasanya di pesantren-pesantren itu 2-3 tahun. Ya, bisa sih, bisa. Tapi nanti kalau mundur di surat yang balik lagi lupa. Kalau hanya hafal ya bisa. Masalahnya menjaga hafalannya ini. Masih ingat tidak? Itu beliau hanya dalam waktu 30 hari. Jadi setiap 1 hari itu beliau hafal 1 juz. Hafal ya, bukan baca, hafal. Kita baca saja gak kuat. 1 hari 1 juz. Untuk baca gak kuat. Beliau hafal. Setelah menghafal 30 juz, beliau mengulang-ulang hafalan. Hafalan-hafalan itu diulang apa? 1 hari beliau mengulang hafalan 5 juz. 1 hari, berarti 6 hari sudah khatam. Itu diulang-ulang, ya. 5 juz. Beliau kalau sholat, itu diceritakan oleh murid-murid beliau. Ini ahli hadis juga nih. Kutubus Sittah dihafal. Ada 14.000 sampai 13.000 syair-syair di semua ilmu agama dihafal. 13.000. Kalau Zubat masih 1.000 bait. Alfiyah masih 1.000 bait. Beliau hafal 14.000 bait. Di ilmu fikihnya, di ilmu tauhidnya, di ilmu Al-Qur'annya, di ilmu hadisnya, semua ada 14.000 bait. Plus Kutubus Sittah dihafal, plus Al-Qur'an dengan tafsir-tafsirnya, dan juga ahli qiraah. 14 qiraah dikuasai. Kalau mau sholat, beliau itu kalau sholat pakaian lengkap, pakaian terbaik yang digunakan. Sholat tahajud itu beliau sholat puluhan tahun tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dan selama beliau usia balik sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Dari usia balik, hatta 1 kali tidak pernah. Luar biasa, istimewa nih. Jadi beliau itu kalau sholat tahajud, habis sholat tahajud tuh beliau senyum.
Kadang-kadang kalau istrinya tanya, kenapa senyum? Aduh, sebentar mau jumpa Allah, sholat subuh. Rindu, ingin melaksanakan sholat subuh. Nanti sholat subuh selesai, beliau lanjut sholat sunnah lagi. Sholat sunnah sampai nanti sholat duha. Sholat duha itu, habis sholat duha beliau senyum-senyum lagi, bahagia. Ditanya lagi kenapa? Aduh, sebentar lagi ketemu Allah, sholat duha. Sholatnya levelnya seperti itu, bahagia. Kalau kita kan muka marah kalau sholat. Aduh, harus azan cepat sekali, baru tidur ajan. Beda, gak bisa kita samakan dengan level Syekh Abdul Aziz Uyun. Dan itu dilakukan setiap waktu, menikmati sholat demi sholat 5 waktunya, karena sudah sampai level hakikat. Akhirnya Allah muliakan beliau tahun 1979 Masehi. Sebelum tiba waktu subuh, beliau sholat sebagaimana biasa, sholat tahajud, sholat malam. Kemudian di saat sholat, ada yang mengatakan beliau posisi sujud, kemudian meninggal dunia. Jadi meninggal dunia dalam keadaan sholat, posisi sujud di dalam sholat tahajud. Ini namanya Syekh Abdul Aziz Uyun. Dan beliau ketika pergi ke Madinatul Munawwarah, selama 3 bulan beliau tinggal di situ. Beliau menghatamkan Al-Quran di Raudhah, ya, ma baina mimbari wa ghurfati Raudhah min riyadil jannah, kata Nabi. Lokasi yang berada di antara mimbarku dan kamarku itu dinamakan Raudhah. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, taman surga di sini bukan bahasa kiasan. Memang Allah Ta'ala perintahkan malaikat bawa tanah surga, diletakkan di tempat itu untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Maka tempat itu tempat mustajab. Mereka simbolkan dengan karpet hijau di situ. Syekh Abdul Aziz Uyun selama 3 bulan beliau membaca Al-Quran di Raudhah dan berhasil menghatamkan 61 kali hataman Al-Quran. 61 kali hatam Al-Quran di Raudhah. Kemudian beliau punya kelebihan yang diceritakan oleh para ulama. Beliau itu sering bermimpi berjumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau di kota Madinah bermimpi Nabi, kemudian Nabi mengatakan dengan kalimat antum. Antum itu kan bahasa penghormatan. Antum, bahasa Arab kalau orang sebut antum itu sopan, ya. Sebagaimana kalau bahasa Indonesia kita sebutkan beliau atau kalian kabarnya gimana, tapi kalian di sini kita sebutkan ke satu orang. Itu penghormatan namanya, li ta'zim. Jadi dalam mimpi itu Nabi ketika berdialog dengan Syekh Abdul Aziz, Nabi selalu mengatakan antum bagaimana kabar. Beliau waktu di Madinah bermimpi Rasul SAW, Nabi mengatakan, wahai Syekh Abdul Aziz, antum min duyufina, kamu adalah termasuk tamu kami, kata Nabi. Nabi sambut dalam mimpi seperti itu. Karena kamu adalah tamu kami, maka semua urusanmu saya yang tanggung, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kamu tinggal di sini, uangmu tidak akan berkurang, karena urusanmu saya yang tanggung, kata Rasulullah SAW. Allah alam dengan cara apa itu? Beliau bangun dari tidur, sibuk hanya baca Al-Quran. Makanan ada yang antar. Ada orang antar makanan enak. Waktu sarapan, tahu-tahu ada orang, wah ini sarapan, ini makan siang. Jadi hanya di masjid. Palingan kalau balik ke tempat tinggal mungkin ganti pakaian atau, tapi makanannya itu selama di Masjid Nabawi itu ada yang mengantarkan makanan yang lezat, yang enak, makan paginya, makan siangnya, makan malamnya, bahkan ada yang ngasih uang. Sampai 3 bulan uangnya gak berkurang sedikit pun.
Apa yang Nabi katakan, kamu adalah tamu kami, biar kami yang menjamu kamu, dan uangmu tidak akan berkurang, itu benar-benar terwujud. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama hebat di dunia ini. Karena kalau gak ada mereka, ini alam Allah sudah hancurkan. Ini masih dijaga kita berkat mereka, orang-orang semacam ini. Itu yang dikatakan oleh Imam Habib Abdurrahman Bil-Fiqih. فَكَيْفَ يَخْلُو عَالَمُ الشَّهَادَةِ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ الْهُدَاةُ الْقَادَةُ قَدْ حَفِظَ اللَّهُ بِهِمْ عِبَادَهُ وَصَانَهُمْ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ. Bagaimana mungkin alam semesta ini kosong dari orang-orang seperti itu? Bagaimana mungkin alam ini kosong dari para aulia dan kaum solihin? Mereka ada dan jumlah mereka banyak. Karena jika tidak ada mereka, maka alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah. Sebab adanya mereka, maka kalian semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa ini. Namanya Syekh Abdul Aziz Uyun Sud. Karena beliau di usia masih remaja, itu sangat giat ya, membaca wirid-wirid, zikir-zikir, hizib-hizib. Tapi tidak terlalu fokus dalam belajar. Hanya baca wirid, baca zikir. Tapi usia masih muda waktu itu. Nah, saat itulah bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan kepada beliau, antum fi zaman al-ilmu fihi khairun minal amal. Wahai anakku, antum. Nabi pakai kata antum padahal masih muda. Masih muda waktu itu Nabi manggilnya antum ya, fil manam, dalam mimpi. Antum fi zaman, kamu di zaman ini ilmu lebih baik daripada amal. Bangun dari tidurnya, dia coba memahami apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu lebih baik dari amal. Oh, saya diperintahkan oleh Nabi untuk sungguh-sungguh dalam belajar. Tidak hanya membaca wirid. Syekh Nuruddin Itir mengatakan wirdu talibil ilmi ilmu. Wirid penuntut ilmu adalah ilmunya. Antum belajar itu sudah wirid, sudah zikir. Ketika posisi belajar. Akhirnya beliau saat itu juga bertekad, saya ingin belajar. Datanglah beliau ke guru-guru yang ada di Darul Hadis atau Ulumul Hadis di Hamas, dari ayahnya, dari guru-guru yang ada di sana, banyak guru-gurunya. Sampai akhirnya beliau sakit, ada sakit radang persendian. Akhirnya dokter memerintahkan untuk pergi ke Beirut. Di sana mungkin berobat atau ada udara juga baik di sana. Berangkatlah ke Beirut. Tapi semangat dia. Aduh, kalau ke Beirut mau cari guru di mana? Itu daerah kan bukan daerah tempat pusatnya ulama di masa itu ya. Dan sekarang juga ulamanya tidak terlalu banyak. Ada tapi tidak sebanyak yang ada di tempatnya, di Hamas. Tapi karena tekadnya ingin belajar, ternyata pergi ke Beirut, nginap di hotel. Samping hotelnya ada ahli qiraah. Allah kirim ahli qiraah juga, nginap di hotel yang sama dan bersampingan. Namanya Syekh Sulaiman Al-Misri dari Mesir. Syekh Sulaiman Faris Al-Misri. Akhirnya selama di hotel itu belajar bersama Syekh Sulaiman qiraah asyrah. Sampai akhirnya dikasih ijazah. Lihat, Allah kirim gurunya sampai di hotel juga ada. Itu yang dikatakan idza sadaqal murid wajada syekh 'alal bab. Kalau seorang murid bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah kirim guru di depan rumahnya. Itu yang dialami. Akhirnya selama masa berobat di Beirut, itu juga dimanfaatkan belajar talaki kepada Syekh Sulaiman Al-Misri. Sampai beliau kuasai qiraah asyrah sampai qiraah 14. Qiraah asyrah ada 10, ada sugro, ada kubro. Ini yang ahli-ahli baca Al-Quran mereka paham. Itu ilmu tersendiri itu.
baca Al-Quran, qiraah ini, qiraah itu punya keahlian tersendiri. Nah ini Syekh Abdul Aziz Buyun, beliau termasuk ulama yang pakar di bidang qiraah, sampai qiraah 14. Ada qiraah sazah juga dikuasai. Nah beliau meninggal dalam keadaan apa? Sholat. Itu didapat karena selama hidup beliau menjaga sholatnya. Sholatnya yang perlu kita ambil pelajaran dari sholat beliau, jadikan sholat itu sebagai rekreasi secara spiritual. Jadikan sholat itu sebagai kenikmatan. Hadirkan bahwa sebentar kita akan menghadap kepada Sang Maha Allah, pemimpin, penguasa alam semesta yang penuh dengan cinta dan kasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, ju'ilat qurratu ain fi sholah. Allah titipkan rasa bahagia, sejuk dalam hati di dalam sholat. Kalau level Nabi kita Muhammad SAW, sholatnya itu sudah lain lagi alamnya.